Hai guys, balik lagi bersama gua Ego, your neighborly tech lead. Dan kali ini gua bakal nge-review perlengkapan yang gua pakai sehari-hari sebagai seorang software engineer. Dan hari ini gua bakal nge-review mouse yang udah gua pakai lebih dari 1,5 tahun ini. Mouse kesayangan gue yaitu mouse Logitech MX Master 3. Kita akan mereview gimana gue menggunakan, kenapa gue memilih mouse ini, dan bagaimana mouse ini menunjang produktivitas gue sehari-hari sebagai seorang programmer. Oke, ini mouse yang biasa gue pakai sehari-hari, mereknya Logitech, seriesnya MX Master 3. Yang pertama kita lihat dulu, yang membuat gue membeli mouse ini yang pertama adalah dari bentuknya. Bentuknya sangat ergonomis, sehingga sangat baik untuk digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Karena kita sebagai seorang software engineer otomatis akan bekerja dalam depan komputer lebih dari 5-6 jam ya, bahkan sampai 8 jam atau lebih kadang-kadang kan. Dan ini juga semenjak menggunakan mouse ini, rasa pegal di jari-jari gua akibat carpal tunnel syndrome berkurang ya. Nah, alasan kedua adalah ada banyak button yang bisa diprogrammable gitu. Yang pertama ada scrolling horizontal. Lalu ada dua button ini yang bakal bisa diprogram sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalian bisa memprogram ini untuk copy, ini untuk paste, ini untuk pindah page. Kalau gue pribadi, gue memprogramnya ini untuk copy dan ini untuk paste. Jadi kalau gue mau copy sesuatu teks dari code editor, gue tidak perlu ke keyboard, cukup lewat mouse. Lalu yang kedua di sini ada control button. Ini penting banget. Ini alasan kenapa gue memilih mouse ini dibanding mouse yang lain. Karena sebelum gue menggunakan mouse ini, gue itu selalu menggunakan, gue sehari-hari bekerja menggunakan MacBook. Dan gue sangat suka sekali dengan gesturnya MacBook ya. Jadi kita bisa pindah-pindah desktop dengan shot kanan kiri gitu. Dan sebelum gue menggunakan mouse ini, gue memilih Apple Trackpad. Dan gue udah terlalu nyaman dengan gestur-gesturnya Apple. Dan salah satu alasan gue memilih Logitech MX Master 3 dengan fungsi kontrolnya ini, kita bisa mengemulasi fungsi-fungsi yang ada seperti yang terdapat di dalam trackpad tadi. Nanti gue bakal kasih tunjuk gimana caranya dan gimana settingnya, seperti itu ya. Terus yang ketiga adalah mouse ini bisa connect ke lebih dari satu device, jadi maksimal bisa 3 device. Dan ada fitur flow, jadi kita tidak perlu memindah-mindahkan device-nya, dia akan otomatis pindah device. Nanti gue juga bakal kasih tunjuk untuk gimana cara kerjanya. Itu 3 alasan kenapa gue menggunakan mouse ini. Dan alasan keempat adalah scrollnya ya. Ini scrollnya, kita cukup scrollnya, dia otomatis akan langsung panjang ke bawah. Dan ini untuk penting banget ketika kalian akan mereview atau melihat codingan yang panjang gitu. Untuk pindah dari baris 1 ke baris 10.000 misalnya, itu akan lebih sangat gampang gitu sih. Dan itulah alasan kenapa gue memilih mouse ini untuk mendukung produktivitas gue sehari-hari gitu. Untuk spesifikasinya, gue bakal kasih link, kalian bisa lihat sendiri spesifikasinya seperti apa. Dan untuk tahun ini, seingat gue, dia dari Logitech sendiri sudah mengeluarkan versi terbarunya, yaitu Logitech MX3S gitu. Jadi ini bukan buat jadi pertimbangan kalian apakah mau memilih versi ini atau versi yang paling baru gitu. Nanti gue bakal kasih tunjuk gimana cara menggunakannya, oke? Kita dapat melakukan pengaturan terhadap fungsi-fungsi yang ada di mouse ini melalui aplikasi yang udah disediakan oleh Logitech, namanya Logi Option. Ini saya sudah menginstal aplikasi ini. Dan kita lihat, kita masuk ke Logi Option Plus-nya. Yap, saat ini akan muncul device Logitech apa aja yang terkoneksi dengan laptop ini. Sekarang kita fokus ke mouse-nya aja. MX Master 3. Kita lihat di sini dia ada beberapa pengesetan yang bisa kita lakukan terhadap button-button ini. Ini bebas, kita mau forward apa aja. Nah, yang sekarang defaultnya button yang depan dan kanan ini menuju kepada horizontal, forward dan back. Jadi misalnya kita di browser mau forward dan back, itu loading ini bisa kita ganti. Ini kita ganti, bisa misalnya jadi paste, dan ini kita ubah jadi copy. Yep.
Dan jadi ketika kita button ini diklik, dia akan copy, dan button ini diklik akan paste. Dan yang paling penting yang biasanya saya lakukan adalah, yang saya ubah adalah di gesture. Gua mengeset gesture ini di hold, move left, right, dan di hold, move left akan pindah ke desktop selanjutnya, move right akan pindah ke desktop sebelah kanan, dan hold and move up itu mission control, dan hold and move down itu akan app expose, dan klik akan juga ikut mission control. Ini sama persis dengan mirip dengan settingan yang ada biasanya di dalam Mac. Nanti kita akan coba contohkan. Ini gua stop dulu. Biasanya yang gua lakukan penyetingan yang paling penting adalah di gesture ini, karena biar sama persis dengan gesture yang ada di Mac. Setelah itu kita ada flow. Nah, ketika flow ini diaktifkan, dia akan terkoneksi lebih dari satu atau dua device. Ini kita bisa pindah dan mengcopy data dari satu komputer ke komputer yang lain gitu. Hanya dengan fitur flow ini. Lalu di point and scroll, kita bisa men-setting seberapa speed yang kita mau, scrolling speednya, scroll directionnya mau natural atau standar. Kalau Mac biasanya standar, dan sensitivity value-nya juga seberapa besar. Itu tentang flow-nya. Ini kita mau coba untuk penggunaan gesturnya ya. Gestur. Jadi gestur yang biasa gue pakai di Mac itu, kalau menggunakan 3 jari, dia swipe ke kanan akan pindah ke desktop kanan, swipe ke kiri akan pindah ke desktop kiri, swipe 3 jari ke atas akan mission control, swipe 3 jari ke bawah akan app expose. Dan 4 gestur ini bisa diemulasi dengan menggunakan Logitech MX Master 3 ini. Kita tinggal menekan tombol kontrol ini, lalu melakukan beberapa gestur ya. Contohnya, gua akan menekan tombolnya dan geser ke kanan, dia akan pindah ke desktop kanan. Gua akan menekan tombol kontrol dan pindah ke kanan, dia akan pindah ke desktop bagian kiri kanan, terbalik-balik anjing. Gua menekan tombol kontrol dan swipe gestur ke kiri, dia akan pindah ke kiri, dan gua swipe tekan dan swipe kanan akan pindah ke kanan. Gua tekan ke atas, dia akan menggunakan gua swipe ke atas akan membuka mission control, jadi sama dengan 3 jari swipe ke atas, dan swipe ke bawah akan membuka app expose, jadi sama dengan 3 jari swipe ke bawah. Dan ini alasan utama kenapa gua memilih mouse ini, karena gua udah terbiasa dengan gestur-gestur di Mac tadi, dan inilah alasan paling penting kenapa akhirnya gua memilih mouse ini. Selain alasan kedua yang paling penting adalah karena dia sangat ergonomis gitu. Ya, itulah tadi review mouse yang biasa gua gunakan sehari-hari. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan kalian untuk memilih mouse untuk menunjang produktivitas kalian sebagai seorang software engineer. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.